Shalom, perkenalkan nama saya William Jutmuaya. Saya lahir dari keluarga hamba Tuhan dan saya adalah seorang mahasiswa teologi di jurusan kependetaan. Saya mau menceritakan pengalaman bagaimana di saat saya meminta pertolongan kepada Tuhan, tetapi Ia menolong saya dengan cara tidak memberikan pertolongannya kepada saya. Saya sangat terinspirasi dari ayah saya sebagai seorang hamba Tuhan. Beliau sangat menginspirasi karena semangat yang ia miliki dan jiwa melayani yang Tuhan karuniakan kepada beliau, yang adalah role model utama saya. Dari saya kecil, saya dibesarkan dengan keluarga yang berkomitmen untuk melayani Tuhan. Di saat saya masih kecil, saya ingin sekali menjadi sama seperti ayah saya. Ibu saya selalu mengajarkan hal-hal yang menolong saya agar dapat aktif di dalam pelayanan. Begitu juga dengan saudari perempuan saya. Ketika kami tumbuh besar, banyak sekali hal yang sering menghalangi tujuan saya untuk menjadi seperti ayah saya saat itu. Itu terjadi ketika saya duduk di bangku sekolah menengah pertama hingga sekolah menengah atas. Saya merasa tidak terpanggil pada saat itu, dan saya merasa bahwa Tuhan akan menggunakan saya di hal lain, tetapi bukan sebagai seorang pendeta. Di saat saya ditamatkan di bangku sekolah menengah atas, saya mengambil keputusan untuk bekerja sebagai seorang mahasiswa labor di bagian multimedia dan dunia pereditan, dengan harapan ini dapat membantu saya untuk melanjutkan pendidikan di institusi lebih tinggi dan mengambil jurusan komputer dengan segala impian yang sudah saya rencanakan. Saya mempelajari banyak sekali hal mengenai edit-mengedit dan mempelajari dunia teknologi informatika sambil saya bekerja, dan di saat yang sama saya juga mempersiapkan diri untuk perencanaan saya di Fakultas Ilmu Komputer nanti. Suatu kali saat saya sementara mengedit salah satu rekaman untuk ditampilkan di siaran langsung pada saat itu, dan di saat yang sama salah seorang hamba Tuhan waktu itu datang ke studio yang hendak melakukan perekamannya waktu itu. Beliau berbicara mengenai panggilan pelayanan. Sembari dia menyampaikan firman-Nya, dia mengatakan bahwa buktikan bahwa Tuhan akan sanggupkan kita dan kita tidak akan lari dari pekerjaannya. Saat itu saya berpikir, apakah jalan yang saya ambil ini adalah jalan yang sesuai dengan kehendak Tuhan? Saya berdoa kepada Tuhan. Saya katakan, Tuhan, saya ingin Tuhan nolong saya agar dapat berjalan sesuai dengan rencana saya, Tuhan. Tetapi yang saya rasakan ialah Tuhan tidak menolong saya. Malah Tuhan mengembalikan seorang Jud yang dulu memiliki semangat dalam pelayanan dan yang ingin menjadi sama seperti role modelnya, yaitu ayahnya sendiri. Sekali lagi saya berdoa kepada Tuhan, saya katakan, Tuhan, saya berdoa meminta pertolongan kepadamu untuk dapat melancarkan segala impian yang rindu saya raih. Tetapi yang Tuhan berikan ialah jawaban yang berbeda dari apa yang saya impikan. Yang artinya Tuhan tidak menolong saya. Tetapi sebenarnya yang terjadi pada saat itu, Tuhan sementara menolong saya. Saya katakan, oke Tuhan, kalau ini jalan dan jawaban yang Tuhan inginkan, saya akan berusaha menerima panggilan itu dengan apa yang saya punya. Tiba saatnya di ujian tes masuk. Puji Tuhan, saya lulus dengan hasil yang cukup baik, dan di saat saya ingin memasukkan formulir pendaftaran, saya langsung memilih jurusan kependetaan dengan harapan Tuhan akan menolong saya di dalam pelayanan ini. Saya berdoa kepada Tuhan untuk dapat memampukan saya. Tetapi di masa perkuliahan saya, di masa pelayanan saya banyak sekali mengalami jatuh bangun, putus asa, sering sekali jatuh, dan memiliki konsep yang salah dalam melakukan pelayanan besar yang Tuhan titipkan ini. Saya selalu merasa tidak layak dan lain sebagainya yang terjadi. Tetapi saya selalu teringat dan termotivasi akan kata-kata dari hamba Tuhan dan juga dosen senior saya pada saat itu. Dia katakan, Tuhan memanggil dan mau menggunakan orang-orang yang selalu merasa tidak sanggup.
Di dalam perjanjian lama, nabi-nabi yang dipanggil Tuhan adalah nabi-nabi yang melakukan banyak kesalahan dan tidak merasa layak. Mengapa demikian? Jika kita merasa lemah dan tidak sanggup, artinya kita membutuhkan Tuhan untuk menolong kita dalam panggilan ini. Dengan demikian juga, kita dapat menjadikan Tuhan yang terutama dalam kehidupan dan pelayanan kita. Dari doa-doa ketika meminta pertolongan dalam setiap pergumulan yang saya hadapi kepada Tuhan, Dia selalu tidak memberikan pertolongan yang sesuai dengan apa yang saya doakan. Tetapi Dia selalu menjawab doa saya dengan jawaban yang lebih baik dari apa yang saya minta. Supaya apa? Agar melatih iman saya dan kepercayaan saya untuk menerima berkat yang lebih besar dari apa yang saya harapkan. Saya rindu membagikan satu ayat Alkitab yang menguatkan kita semua. Di dalam Yeremia 33 ayat 3 dikatakan, "Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, dan aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal besar yang tidak terpahami, yakni yang tidak kau ketahui." Tuhan menolong dengan cara tidak memberikan pertolongan, supaya kita tidak mengalami pengalaman yang salah di kemudian hari. Dan Tuhan ingin kita memiliki iman yang kuat dalam menjalani setiap proses jawaban yang Tuhan berikan. Jawaban yang Tuhan berikan memang sulit dipahami, tetapi Dia sendiri yang akan menolong dan menguatkan kita dalam menjalani proses di dalam kehidupan kita.